Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Tiara Tiwi Subarta, BP 181032-2035 akan menampilkan video di mana saya akan berperan sebagai trainer dalam pelatihan meningkatkan leadership untuk anak SMA. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana, apa kabarnya hari ini? Gimana sih, masih pagi udah loyo aja, mah kompak gitu jawabnya. Jadi biar semangat nih, kasih satu jargon ya. Jadi kalau misalnya nanti kakak bilang selamat pagi adik-adik manis, nanti adik-adik jawabnya pagi juga kakak cantik, kayak gitu ya. Oke, nah kan tuh pada senyum semua, kan enak ya liatnya. Jadi kita tuh harus menebar perasaan positif gitu, kayak gini contohnya. Oke, ya kita jargon ya. Selamat pagi adik-adik manis. Oke, makasih. Nah, jadi kan kita seneng ya tuh mukanya cerah-cerah semua, senyum-senyum tuh. Oke, nah kita kan belum kenalan nih. Jadi perkenalkan, nama kakak Aziz Tiara Tiwi Subarta. Jadi adik-adik semua bisa panggil Kak Aziz aja ya. Gimana manggilnya? Hai Kak Aziz gitu. Oke, hai juga adik-adik. Nah, jadi berdirinya kakak di sini adalah untuk memberikan training kepada adik-adik semua tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, jadi menurut adik-adik seberapa penting sih leadership itu? Ada yang bisa jawab? Ya, adik yang di sana yang pakai jilbab biru. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, jadi benar ya, kepemimpinan atau leadership itu penting banget. Nah, jadi kayak nahkoda kapal, layaknya nahkoda kapal, si leader atau pemimpin ini bertindak untuk mengarahkan kemana, kapan, dan bagaimana caranya agar si kapal ini bisa mencapai tujuan. Nah, gitu juga dengan kita, dengan pemimpin ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya adik-adik udah tahu sih apa artinya kepemimpinan itu atau leadership. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi udah tuh temannya di sana yang pakai jilbab biru. Jadi yang cowok lagi deh, yang cowok. Ada yang bisa jawab? Iya. Adik yang di baris nomor 2, boleh berdiri. Jadi kepemimpinan itu artinya apa? Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ya benar ya, mirip kayak kata temannya. Jadi leadership itu adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan bagaimana cara membimbing orang lain gitu ya. Nah, apa aja yang harus ada di dalam leadership atau kepemimpinan itu? Jadi ada 3 unsur yang harus ada di dalam leadership atau kepemimpinan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, yang kedua itu kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku, dan yang ketiga terdapat tujuan bersama di situ. Nah, jadi di dalam kepemimpinan itu ada apa aja tadi? Mempengaruhi orang lain, terus mengarahkan tingkah laku, satu lagi tujuan bersama. Oke, diingat ya. Nah, jadi memang pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pemimpin ya. Jadi setidaknya manusia itu harus bisa memimpin dirinya sendiri gitu sebelum memimpin orang banyak. Jadi adik-adik semua sebelum bisa memimpin orang banyak, misalnya jadi ketua kelas atau memimpin kelompok gitu, di dalam ada kerja kelompok misalnya. Nah, jadi adik-adik itu harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi apa sih manfaatnya adik-adik mempelajari atau mendalami kepemimpinan ini? Jadi ada banyak ya, nih kakak sebutkan 3 aja yang paling penting. Nah, yang pertama, kalau adik-adik memiliki kepemimpinan di dalam diri adik-adik, jadi nanti adik-adik itu bisa mampu lebih mengenali diri sendiri gitu. Jadi dengan adanya kepemimpinan, adik-adik bisa mengenal lebih jauh lagi gimana sih kemampuan adik-adik, apa kekurangan adik-adik, gimana bakatnya, minatnya gitu. Jadi dengan mengetahui semua itu, jadi adik-adik juga bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri adik-adik gitu, dan itu pasti bermanfaat banget dong ya kan. Oke, terus manfaat yang kedua adalah menjadi disiplin dan taat peraturan. Jadi dengan adanya kepemimpinan di dalam diri adik-adik, adik-adik pasti akan lebih disiplin untuk mencapai tujuan gitu, dan adik-adik juga lebih taat peraturan. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah adik-adik jadi memiliki kemampuan yang lebih baik lagi untuk berinteraksi dengan orang lain, misalnya itu guru atau teman atau kakak kelas atau adik kelas gitu kan. Dan adik-adik pasti tahu dong berinteraksi dengan orang lain itu
penting banget ya kan, nanti itu bakal berguna banget di perkuliahan atau di tempat kerja nantinya, itu pasti penting banget. Jadi dengan melatih kepemimpinan di dalam diri adik-adik itu bisa meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik lagi gitu. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik itu ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh si pemimpin itu. Ada 6, sebenarnya ada banyak. Jadi di sini rangkum, jadi ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Oke. Yang pertama itu pemimpin itu harus jujur. Oke. Kalau pemimpin gak jujur, gimana kita mendapat kepercayaan dari anggota, ya kan? Nah, sedangkan kita butuh anggota nih untuk mencapai tujuan bersama tadi. Jadi penting banget buat seorang pemimpin itu untuk memiliki sifat jujur. Oke. Terus yang kedua adalah sifat disiplin. Jadi pemimpin itu harus disiplin demi tercapainya tujuan tadi. Kalau misalnya pemimpinnya aja nggak disiplin, gimana anggotanya, ya kan? Dan kalau nggak disiplin, kalau pemimpin itu nggak disiplin, strategi yang udah disusun tadi pasti bakal teracak-acak karena nggak disiplin tadi. Yang harusnya udah ada timelinenya, yang udah harus ada waktunya, misalnya tanggal segini harus gini, tanggal segini harus gini, kayak untuk pengerjaan tugas yang ini durasinya segini. Kalau nggak disiplin, nah, pasti akan kacau semuanya. Terus yang ketiga, sifat ketiga adalah visioner. Visioner itu artinya adalah kemampuan untuk melihat ke depan, melihat ke depan. Ini maksudnya leader itu harus memiliki gambaran gitu, gimana nantinya si anggotanya ini diarahkan atau tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya adalah sifat yang harus dimiliki pemimpin itu harus inspiratif. Nah, jadi pemimpin itu nggak cuma punya angan-angan aja, nggak cuma punya impian aja gitu. Jadi pemimpin itu harus bisa memotivasi atau mendorong anggotanya biar antusias gitu, biar semangat mencapai tujuan. Oke. Terus yang kelima, pemimpin itu harus cakap, harus pandai maksudnya ya. Pemimpin itu harus pandai dalam segala hal, pandai dalam berbicara mungkin, atau mengarahkan anggota, atau menyusun strategi. Jadi pemimpin itu memang harus pandai dalam mengarahkan anggota-anggotanya. Terus sifat pemimpin yang terakhir adalah itu jeli. Jadi pemimpin itu dia harus jeli atau teliti dalam menyusun strategi nih. Jadi memang seperti yang kita bahas sebelumnya kan, unsur kepemimpinan itu terdapat adanya tujuan bersama. Jadi pemimpin itu harus teliti dalam menyusun strategi gimana caranya si tujuan bersama ini tercapai secara efektif gitu. Oke. Terus, nah di sini ada nih perbedaan antara bos dengan leader atau pemimpin. Bisa teman-teman lihat ini di slide ya. Nah, kalau bos itu dia memerintah, sedangkan leader itu dia meminta tolong. Nah, kalau bos itu dia juga mencari-cari kesalahan anggotanya gitu. Kalau sedangkan leader dia memecahkan masalah atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada anggotanya gitu. Terus si bos ini dia juga bos itu dia mencari keuntungan, sifatnya, karakternya, ciri-cirinya gitu. Sedangkan leader dia memberikan keuntungan untuk anggotanya dan juga dirinya sendiri gitu, bersama ya. Terus kalau bos itu dia berkata saya, jadi dia kayak mementingkan dirinya sendiri, saya gitu. Sedangkan kalau leader itu dia berkata kami, jadi karena dia merangkul anggota-anggotanya, jadi say we ya. Terus bos itu juga ciri-cirinya dia menanamkan rasa takut. Jadi kalau misalnya anggotanya itu takut sama atasannya, jadi berarti itu atasannya memiliki ciri-ciri bos gitu ya. Terus sedangkan leader itu dia memberikan tantangan agar si anggotanya itu antusias gitu. Jadi kayak semangat gitu mencapai tujuannya tadi. Bukan terpaksa karena takut untuk mencapai tujuan itu gitu. Terus yang terakhir, ciri-ciri bos itu adalah mengarahkan tanpa memberi kebebasan. Jadi si bos ini dia ciri-cirinya itu dia lebih mengendalikan anggotanya. Dia nggak memberikan kebebasan kepada anggotanya, mungkin itu untuk memberikan pendapat atau memberikan sesuatu lah gitu, inovasi mungkin untuk timnya gitu. Itu bos
ya, memiliki ciri-ciri seperti itu. Sedangkan leader dia melatih perkembangan anggotanya. Jadi anggotanya itu bebas berekspresi, bebas memberikan ide atau inovasi demi dimana itu tuh kan juga demi tujuan bersama, ya kan. Nah mungkin jadi paham ya gimana pentingnya mempelajari kepemimpinan ini, apa tadi definisi kepemimpinan, juga manfaat mempelajari kepemimpinan, dan juga perbedaan antara bos dan leader atau pemimpin. Jadi yang mana yang benar menurut adik-adik, yang sebagusnya itu yang mana, bos atau leader? Oke, leader ya. Jadi lebih baik menjadi leader daripada bos gitu. Oke. Jadi ada quotes bagus nih nemu dari Sheryl Sandberg, dari COO-nya Facebook. Jadi kata dia, leadership itu adalah bagaimana caranya kita membuat orang lain itu menjadi lebih baik dengan adanya keberadaan kita gitu, dan memastikan gimana dampak atau impact-nya itu, impact dari keberadaan kita itu bertahan sampai walaupun kita nggak ada gitu. Itu yang namanya leadership. Oke. Nah mungkin sekian materi yang bisa Kak sampaikan tentang leadership atau kepemimpinan. Adik-adik bisa bertanya nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk perhatiannya semua, udah mau fokus dengerin kakak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.